Businessman Opinion. 6339160, 6339160. Kembali kami buka Meta Bisnis hingga September lalu atau 9 bulan pertama tahun ini. Pemerintah baru menghabiskan sekitar 61% dari total belanja negara tahun ini. Sehingga dalam 3 bulan terakhir ini pemerintah punya PR untuk menghabiskan belanja negara 1.190 triliun rupiah yang diharapkan bisa menggerakkan perekonomian. Apa komentar Anda mengenai masih belum tercapainya target pembelanjaan ini dan apa saran Anda? 6339160, 6339160. Kalau belanja negara harus yang produktif, yang buat bisa tenaga kerja apa gitu. Jadi memang untuk menggerakkan perekonomian, tapi yang bermanfaat gitu. Jangan belanja negara yang abal-abal. Maksud saya, ya itulah belanja negara yang membuatkan suatu pergerakan yang massal dan bermanfaat dan serta produktivitas yang tinggi. Kayaknya berita ini kita dengar berulang-ulang terus ya, tiap tahun nih. Nggak bosen-bosen sih. Saya ingat persis beberapa tahun yang lalu Presiden kita waktu itu sempat ngomong supaya yang namanya anggaran itu jangan ditunda-tunda atau apa namanya sehingga numpuk di akhir tahun. Tetapi kenyataannya masih begini terus. Salahnya di mana ya? Menteri Sri juga sering ngomong itu di kas APBD daerah banyak sekali nggak dipakai-pakai. Apakah mereka hanya harapkan bunganya toh? Jadi solusi yang coba saya lontarkan harus tegas. Daerah yang mampu menggunakan uangnya dengan baik dan daerah itu bertumbuh, itu kasih insentif. Kalau daerah yang nggak mampu menggunakan uangnya, justru hanya taruh di Bank Indonesia, itu kurangin tahun depan. Dan kalau akhir tahun begini suruh mereka Uber, nanti yang terjadi apa? Udahlah, semua proyek digarap lah. Di dalamnya sangat berpotensi untuk terjadinya korupsi. Nah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dengan Menkyu semua harus kerjasama. Jangan selalu mendekati akhir tahun ngomongnya begini lagi, berulang lagi, begini lagi. Yang tunggu proyek mah senang-senang aja, 3 bulan nih kebut yuk. Itu kan? Itulah yang terjadi. Jadi saya pikir harus fair dan daerah yang tidak menggunakan APBD dia dengan baik, tetapi dia mampu bertumbuh entah dengan mengolah investasi swasta dan lain-lain, itu juga layak diberikan insentif. Jadi prinsipnya reward dan punishment itu harus diterapkan, tidak boleh dibiarkan begini terus. Jadi menurut saya penyebab utama daripada terlambatnya penyerapan dana APBN itu karena para Pinpro dan pelaksana procurement pemerintah sangat hati-hati dan sangat takut kalau kesalahan administrasi sedikit saja mereka akan dilibatkan dalam pengusutan KPK. Jadi mereka sangat takut dan mereka lebih baik terlambat daripada mereka terlibat dengan sesuatu yang dituduh korupsi oleh KPK. Jadi kalau menurut pendapat saya, pemerintah ini harus merubah, harus membuat regulasi. Jadi umpamanya kalau Pinpro, kepala proyek itu dalam melaksanakan proyek, kalau dia kekeliruan dalam segi administrasi, bukan korupsi dalam segi keuangan, seharusnya mereka tidak diusut begitu, supaya mereka lebih berani untuk lebih cepat untuk melaksanakan proyek-proyeknya, sehingga penyerapan itu lebih cepat dan itu berguna buat sirkulasi ekonomi ya. Terima kasih. Kerjanya lelet, kalau enggak ya korupsi kenapa takut? Harusnya kalau sipil kan nggak perlu takut menggunakan dana. Terima kasih ya. Satu, daripada dipaksa-paksakan mesti dihabisin, udah gitu nanti ujung-ujungnya jadi proyek yang nggak jelas, apa dikorupsi. Lebih baik sebaiknya sistemnya nggak usah dipaksakan dihabisin, tapi uangnya buat tahun depan aja kan bisa tuh. Di negara juga gitu, multi year proyek, jadi proyeknya itu bukan harus tahun ini habis, jangan gitu. Tahun depan aja itu sisa uangnya, nanti tahun depan dikurangin berapa yang dapat sekarang ini, tahun depan jadi enggaknya dikurangin gitu maksud saya. Terus yang kedua, kalau memang mau benar-benar dipakai itu mesti diaudit benar-benar, apalagi proyek.
Kalau nggak diaudit benar-benar takutnya dikorupsi. Itu yang paling bahaya tuh. Terus kegunaannya juga buat apa? Jangan proyek yang nggak kepake dibangun juga. Yang ketiga, kalau memang nggak bisa buat proyek, mendingan itu kasih aja BLT, bansos ditambahin. Masa 600.000 4 bulan? Ya lebihin lah, apa 2,5, apa 3 juta. Apa tuh, 1 bulannya kan lumayan tuh bagi ya 50% rakyat Indonesia yang menengah bawah. Walaupun datanya nggak gitu jelas atau ada yang salah, lebih baik dibagi ke rakyat daripada dikorupsi sama pejabat. Itu aja. Saya orang awam ya. Cuma kalau lihat situasi begini, apakah lebih baik itu emang anggaran yang masih ada ini jangan dihambur-hamburkan, jangan dihabis-habiskan gitu loh. Karena basically itu ada utang gitu loh. Emang katanya belanja anggaran dihabisin, gerakin ekonomi. Ya sebenarnya ya itu utang ya. Jadi yang makmur itu hanya segelintir saja. Jadi ya dihemat-hemat lah anggarannya pasti ya. Menurut saran saya CSR-nya itu perlu diperbanyak gitu. Ya jadi dia harus lebih banyak mengaktifkan CSR untuk semua bagian lah. Departemen dia punya, itu kan banyak kan, ada UMKM juga jenisnya kan banyak kan tuh, dari hal yang kecil sampai yang agak besaran. Nah itu perlu disokong itu dengan kelebihan uangnya mereka. Jadi itu berputar uang. Dan ya memang mesti perlu lihat itu ya lewat kurasi ya, lewat istilahnya kurasi. Jadi yang mampu kembaliin ya silakan ambil gitu. Nah yang nggak mampu ya jangan diambil, dikasih gitu. Bisa kok banyak itu. Dia bisa lihat itu, dia suruh aja salesnya jalan di pinggir jalan, itu banyak itu UMKM tuh. Pasar itu itu berjajar-jajar itu. Nah itu mereka kurang itu uang modal, coba diajar gitu. Jadi didokong, coba kasih pengajaran kepada mereka. Kalau perlu suruh mereka ini dulu kumpul dulu, nanti dia ajarin bagaimana mengelola uang. Terus kemudian para karyawannya itu BUMN juga harus bantu beli. Jadi dia punya jualannya tuh lebih laku gitu. Terserah mau lewat online juga bisa, ajarin bagaimana dia punya dagangan masuk di online. Jadi bisa dikirim ke kantor gitu. Begitu. Jadi itu uang bisa 50% itu berputar, itu bagus itu kalau berputar begitu. Jadi kita nggak kena resesi nanti. Makasih. Jadi prinsipnya kan sebenarnya ekonomi negara tumbuh itu kalau duit yang berputar itu besar dan putarannya jangan. Nah, kayaknya nih bapak-bapak kita ibu yang di pemerintahan itu mikirnya kayak duit perusahaan, dihemat-hemat, disimpenin gitu ya. Terus akhirnya pembangunan juga tidak diselaraskan dengan perencanaan yang baik sejak awal. Akhirnya bingung tuh, begitu dapat anggaran mau diapain nih. Akhirnya tuh nanti bulan Desember tuh nggak tahu tuh apa itu soal digali ditimbun. Setiap tahun model begitu. Nah, harusnya dibuat sistem pengawasan yang lebih baik. Yang nggak bisa nyerap anggaran, yang anggarannya tidak produktif. Potong aja anggarannya, belum dialihkan mana-mana yang memang kementerian yang bisa menyerap anggaran dan produktif. Itu ada tim evaluasi harusnya bisa. Nah itu harus selalu setiap tahun saya amatin selalu begitu. Habisin 1.000 triliun gimana itu akhirnya kan berantakan semuanya dikerjain bla nggak ada hasilnya. Ya itu mendingan udahlah habisin 500-nya nyicil utang lumayan lah. Jelas jalan akhirnya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih mitra bisnis yang sudah berkomentar di 6339160 untuk bisnis main opinion kali ini. Saya Tribudi Utama.